Pagi adik-adik semua. Kita bersyukur ya sama Tuhan ya. Pada kesempatan pagi hari ini kita boleh bersama-sama ya untuk memuji, membesarkan kemuliaan nama Tuhan ya adik-adik ya. Kita bersyukur itu semua karena anugerah Tuhan yang memimpin. Ya adik-adik, kita akan nyanyikan pujian Mas Sekolah Minggu. Ya, kita mau nyanyi dengan semangat adik-adik ya. Ya, semangat adik-adik. Adik-adik semua, ayo losa aja adik-adik, kita masuk dalam doa ya adik-adik ya. Sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata ya adik-adik ya. Ikutin losa berdoa. Tuhan, saat ini kami bersyukur kepadamu. Pada kesempatan pagi ini kami boleh bersama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kiranya Tuhan pimpin ibadah pada kesempatan pagi ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dan kiranya Tuhan yang menyertai dan memimpin ibadah ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan ucap syukur. Yang percaya katakan sama-sama, amin. Ya, kita mau menyembah Tuhan adik-adik semua, karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang Maha Kuasa adik-adik ya. Mari kita nyanyikan pujian, Aku Memuji Kebesaran-Mu. Karena kebesaran Tuhan kita mau menyembah Tuhan. Aku memuji kebesaran-Mu. Sebelum kita belajar dan mendengarkan cerita firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini, ya adik-adik siapkan Alkitab adik-adik ya. Yuk siapkan Alkitabnya. Disiapkan, kita mau belajar firman Tuhan ya. Kita mau nyanyikan pujian. Ada salah satu sahabat kita yang sejati, yang menolong dan menyertai kita walaupun dalam keadaan kita kesusahan, ketersendirian. Dia adalah Yesus, adalah sobat yang sejati. Ada satu sobatku yang setia. Kita menyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Karena ada satu sahabat yang setia menemani kita. Ada satu sobat. Selalu
Mama. Lah, ini loh, lihat kamarmu. Ya ampun, Lala. Kamu tuh TikTokan enggak malu tak lihat orang-orang lihat kamarmu kayak gini ya? Aduh, nanti. Ini loh, aku lagi TikTokan sebentar doang. Ya ampun. Ya bentar doang ya. Nanti Mama, sekarang sih sebenarnya, Mama mau pergi. Nanti pokoknya Mama pulang semua harus beres ya, lah ya. Oke? Nanti ya. Cepetan lo ya. Mama pulang, pergi dulu. Dadah. 3 jam kemudian. Loh, lah, ini kok kamar masih berantakan toh? Gimana ini? Hah? Oh iya, bentar, nanti. Loh kok masih nanti? Loh kamu tuh udah besar loh. Gimana ya? Aduh, kamu gak dengerin Mama ya? Kamu kok udah dikasih tahu malah gak dilakuin? Denger, Mat, tadi tuh beresin kamar kan, iya kan? Ya udahlah, terserah kamu lah. Mama udah capek, dah. Nah, Adik-adik, tadi udah denger ya ceritanya Lala. Kira-kira Adik-adik pernah kayak gitu gak ya? Misalnya nih, disuruh Mama kayak Lala tadi ya, atau disuruh Papa, atau diminta tolong orang gitu ya. Dengerin sih, iya sih waktu dijelasin, tapi gak dilakuin. Percuma dong ya kita yang jelasin, cuma dengerin tapi gak dilakuin. Nah adik-adik, gitu juga loh waktu kita dengar firman Tuhan. Kita waktu dengar firman nih, dengerin aja atau dilakuin juga ya. Nah kita hari ini mau belajar dari satu bagian firman Tuhan. Yesus sendiri mengajarkan bahwa kita bukan cuma jadi pendengar firman, tapi juga jadi pelaku firman dalam kehidupan. Yuk kita sama-sama baca dari Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27. Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Ini adalah Tuhan Yesus. Yesus adalah seorang anak Allah dan juga juru selamat dunia. Ketika Yesus ada di dunia, dia banyak menceritakan tentang kasih Allah kepada semua orang dan juga menyembuhkan orang-orang sakit. Yesus juga melakukan mukjizat seperti berjalan di atas air atau membangkitkan orang yang sudah mati. Suatu kali ketika orang banyak berkumpul, Yesus pergi ke atas bukit dan duduk di sana. Murid-muridnya berkumpul mengelilingi dia. Kemudian Yesus bertanya kepada mereka, "Kenapa kalian memanggil aku Tuhan, Tuhan, tapi tidak melakukan apa yang aku katakan?" Lalu Yesus memberikan sebuah perumpamaan kepada mereka. Katanya, seorang yang mendengar perkataan Yesus dan melakukannya disebut sebagai orang yang bijaksana. Dia seperti orang yang membangun rumah di atas batu yang kuat. Ketika rumahnya sudah selesai, tiba-tiba hujan badai dan banjir menyerang. Tapi rumahnya tetap kuat karena dibangun di atas batu yang kokoh. Kemudian Yesus juga berkata, orang yang mendengarkan perkataan Yesus tapi tidak melakukannya adalah orang yang bodoh. Dia seperti orang yang membangun rumah di atas pasir. Ketika ada badai, hujan, dan banjir datang menyerang, rumahnya roboh dan hancur berkeping-keping. Selesai Yesus berkata demikian,
Semua orang kagum dengan pengajarannya. Adik-adik, tadi Tuhan Yesus mengajarkan kalau apa? Ada 2 orang yang bangun rumah. Satu bangunnya di atas batu, satu bangunnya di atas pasir. Terus Tuhan Yesus bilang juga, orang yang bangun rumah di atas pasir itu kayak orang yang dengar firman tapi nggak lakuin. Maksudnya apa tuh ya? Nah adik-adik, kita nih tiap minggu ya dengar firman. Kita nonton ibadah online. Kita di ibadah dengerin firmannya apa sih? Minggu lalu Juan Anggi cerita jangan menghakimi. Terus kita waktu udah denger tuh dilakuin nggak ya? Kita menghakimi orang nggak ya? Terus Lause pernah cerita disuruh saling mengasihi, saling mengampuni. Nah waktu udah denger tuh kita lakuin nggak ya? Atau cuma denger-denger aja, tapi nggak dilakuin dalam kehidupan kita. Nah itu kata Tuhan Yesus percuma. Karena apa? Karena Tuhan Yesus minta waktu kita dengar, kita juga bisa lakuin. Kalau orang yang dengar firman dan melakukan, kayak apa? Kayak orang yang bangun rumah di atas batu. Walaupun ada badai, ada cobaan, ada masalah, dia tetap kuat imannya di dalam Tuhan. Adik-adik dengan belajar firman Tuhan setiap minggu, setiap hari ya. Terus kita lakuin juga tuh firmannya yang sudah diajarin sama Lause. Kita akan bertumbuh jadi anak yang imannya kuat. Walaupun ada masalah, kita bisa tetap percaya sama Tuhan Yesus. Kayak sekarang kita ngelihat ya ada virus, ada banyak penyakit gitu ya. Terus kita mikir, aduh Tuhan Yesus bilang jangan khawatir, tapi ada virus gimana dong? Wah kalau kita jadi orang yang cuma dengar, akhirnya jadi apa? Kita khawatir pasti. Akhirnya iman kita cepet hancur. Iman kita nggak kuat di tengah masalah yang ada. Nah adik-adik yuk kita sama-sama jadi anak Tuhan yang bukan cuma dengerin firman aja, tapi juga lakuin firman dalam kehidupan kita. Nah adik-adik kita mau sama-sama ayat hafalan ya hari ini. Ayat hafalan kita dari Yakobus pasal 1 ayat 22a. Yakobus pasal 1 ayat 22a. Bunyinya, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Kita pakai gerakan ya biar lebih ingat. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sekali lagi ya. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Nah, hari ini kita mau sama-sama ya berjanji kalau kita mau ngelakuin firman Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman yang Tuhan sudah kasih buat setiap kami. Kami mau jadi anak Tuhan yang bukan cuma dengar firman aja, tapi juga mau melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai jumpa adik-adik di sekolah minggu depan. Dadah. Adik-adik, kita bersyukur ya sudah mendengar cerita firman Tuhan yang disampaikan oleh Lause Cincing. Temanya apa ya adik-adik ya? Masih ingat gak? Ya. Temanya ya mendengar dan melakukan. Ya, kita mendengar firman Tuhan, bukan saja mendengar, tetapi juga melakukan ya, dalam kehidupan kita ya adik-adik ya. Ya, kita akan meresponi firman Tuhan, sekaligus memberikan persembahan ya adik-adik. Kita nyanyikan pujian, dengarlah hai kawan. Dengarlah
berdoa ya adik-adik ya. Sikap doa, lipat tangan, tutup mata. Ikutin lo saya berdoa. Tuhan, saat ini kami berterima kasih dan bersyukur kepada Engkau karena Engkau telah memimpin dan menyertai kami Bapa dalam kami mendengarkan cerita firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan itu bukan lalu saja daripada ingatan kami, tetapi kami boleh lakukan dalam kehidupan kami hari lepas ke hari. Tuhan, barusan saja kami telah memberikan persembahan, kiranya Engkau suci dan kuduskan persembahan ini, kiranya Engkau dapat dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu saja. Terima kasih Bapa, kami serahkan persembahan syukur ini ke dalam tangan Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, mari kita yang percaya katakan sama-sama, amin. Ya, demikianlah untuk sekolah minggu pada kesempatan pagi hari ini adik-adik semua ya. Jangan lupa pada kesempatan minggu depan, adik-adik buka HP-nya lagi, buka YouTube-nya lagi ya. Kita akan bersama-sama ibadah ya, di jam yang sama. Yaitu jam berapa adik-adik minggu depan? Jam 10 pagi. Ya, kiranya Tuhan Yesus memberkati dan memimpin serta menyertai adik-adik semua. Dadah adik-adik semua. Dadah.